Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Tentunya dalam program doa dan puasa. Izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua, yang tentunya firman ini menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan rohani kita. Firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan ini, supaya kita tidak tersesat. Firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Karena memang manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya pergumulan. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, punya pangkat, tidak punya pangkat, latar belakang dari mana, suku, budaya, agama apapun, kita pasti akan menghadapi pergumulan. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kekuatan melalui firman Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin sedikit menceritakan atau berbagi kesaksian pengalaman hidup saya ketika pertama kali saya naik pesawat, merasakan naik pesawat. Ya pasti yang menonton ada beberapa di antara kita yang sudah pernah merasakannya dan bahkan sudah berkali-kali ya. Tapi ini pengalaman hidup saya pertama kali ketika saya terbang dari Jakarta menuju ke Manado. Menggunakan pesawat Adam Air, dan pada waktu itu saya kebetulan pas naik pesawat itu duduk di pinggiran dekat kaca. Dan jarak tempuh dari Jakarta menuju ke Manado itu ditempuh dengan waktu 4 jam, 1 kali transit di Balikpapan. Dari Jakarta menuju ke Balikpapan, cuacanya baik, penerbangannya menyenangkan. Saya duduk di pinggir, jadi di dekat kaca bisa melihat keluar. Saya bisa melihat langit yang begitu cerah dengan awan-awan yang bagaikan lukisan yang begitu indah, menyenangkan. Kami berhenti mampir transit di Balikpapan ya kurang lebih setengah jam dan melanjutkan perjalanan ke kota Manado. Kalau dilihat dari jadwal penerbangan, kami tiba di sana di jam tangan saya waktu itu saya lihat, oh berarti kita sebentar lagi akan nyampe. Memang sudah ada pemberitahuan kita sudah akan mendarat. Pada waktu sudah mau melakukan pendaratan di kota Manado, begitu kita masuk ke kota Manado begitu, cuaca buruk. Ternyata di Manado waktu itu sedang hujan deras. Saya tidak bisa melihat lagi keluar karena sudah yang di luar itu sudah berubah menjadi hitam pekat. Kabut begitu tebal menutupi kota Manado waktu itu. Terjadi goncangan yang begitu hebat di pesawat yang kami rasakan, dan penumpang-penumpang pada waktu itu sudah mulai histeris-teriak, ketakutan. Mereka sudah mulai mengeluarkan doa-doa mereka menurut keyakinan mereka masing-masing. Bahkan termasuk saya. Waktu itu ya sebagai seorang hamba Tuhan, ya walaupun hamba Tuhan, saya manusia biasa, saya juga ketakutan waktu itu. Tapi saya tidak teriak banget kayak teman-teman yang lain. Saya berdoa di dalam hati, saya ingin tiba dengan selamat di kota Manado. Dan itu pengalaman pertama yang menegangkan dalam kehidupan saya dalam hal naik pesawat. Setelah saya berikut naik lagi, saya baru tahu ternyata goncangan-goncangan di pesawat itu terjadi goncangan kalau ada cuaca buruk itu dinamakan dengan turbulensi. Saya mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan turbulensi. Ternyata ya turbulensi itu adalah hal yang biasa terjadi di dalam sebuah penerbangan. Bisa dikatakan setiap penerbangan pasti akan mengalami yang namanya turbulensi. Itu sudah pasti ya terjadi. Dan bagi mereka yang katakanlah yang sudah mengerti tentang hal itu, yang sudah pengalaman, bahkan pilotnya, pramugarinya dan sebagainya, ya itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi orang awam itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan. Jadi orang tetap panik, ketakutan, menangis, histeris dan sebagainya.
Kalau bicara tentang yang namanya turbulensi atau goncangan-goncangan, sebetulnya itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya ketika kita naik pesawat, kita mengalami pengalaman itu. Bahkan kita tidak dalam kondisi naik pesawat, dalam kehidupan keseharian kita mengalami yang namanya turbulensi atau goncangan-goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena itu ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan begini: "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Ini sebetulnya memberikan semacam gambaran dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini kita akan mengalami yang namanya hujan, turunlah hujan, banjir, dan angin. Itu menggambarkan tentang goncangan-goncangan yang pasti akan kita alami dalam kehidupan ini. Itu udah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalannya adalah bukan seberapa kuat goncangan itu kita alami dalam hidup ini. Sama seperti pesawat. Yang menjadi masalahnya bukan seberapa besar akibat dari turbulensi itu. Akibatnya kan karena ada cuaca buruk. Bukan seberapa besar goncangan itu yang jadi masalahnya, tetapi yang ini menjadi persoalannya adalah seberapa kuat pesawat itu mampu menghadapi cuaca buruk sehingga ketika terjadi turbulensi pesawat tetap dalam keadaan baik. Saya mendengar informasi-informasi melalui YouTube bahwa pesawat itu dirancang sedemikian rupa dan memang sudah dirancang untuk menghadapi yang namanya turbulensi. Jadi memang pesawat itu dirancang untuk bisa menghadapi yang namanya turbulensi atau goncangan-goncangan yang diakibatkan karena cuaca buruk tadi. Jadi secara garis besar para ahli mengatakan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan pada saat turbulensi. Itu garis besarnya. Kalau ada kecelakaan terjadi itu beda lagi ceritanya. Nah, dalam kehidupan kita pertanyaannya bukan seberapa besar angin, banjir, dan berbagai macam hal badai dalam kehidupan kita yang menggoncang hidup kita. Tapi yang menjadi masalahnya seberapa tangguh dan kuatnya kehidupan kita dalam menghadapi hal itu. Itu yang paling penting. Nah, di sini dikasih gambaran, dikasih tips dalam kehidupan kita. Kalau kita mau kuat, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, yang paling penting adalah dasar kehidupan kita ini didirikan di atas dasar batu. Siapakah batu itu? Bicara tentang Yesus. Kalau kehidupan kita ditaruh di dalam Yesus, berada di dalam Yesus, maka besar apapun goncangan yang menimpa kehidupan kita, kita tidak akan jatuh dalam goncangan itu. Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini Petrus memberikan satu firman atau statement dalam kehidupan kita ya. Satu firman yang begitu luar biasa, dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi goncangan-goncangan iman dalam kehidupan kita justru untuk membuktikan sejauh mana kemurnian iman kita. Kemurnian iman kita itu harus diuji. Kemurnian rohani kita itu harus diuji. Kemurnian kehidupan kita atau kekristenan kita itu harus diuji dengan goncangan-goncangan itu. Nah, katakanlah tahun ini adalah tahun ujian. Ujian iman, ujian kesetiaan, ujian kerohanian kita kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi seperti ini, disinilah diuji bagaimana dan sejauh mana kita benar-benar tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang terjadi pada satu, katakanlah, pelayaran Yesus dan murid-muridnya. Mereka sedang menyeberangi satu danau. Kemudian Yesus lagi tidur di buritan dan situasi pada pelayaran itu berubah. Ada angin sehingga terjadi gelombang yang besar dan menghantam kapal mereka. Mereka panik, mereka takut, mereka ya namanya manusia ya, mereka ketakutan dan mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jangan takut. Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus menghardik angin dan badai itu sehingga danau itu menjadi teduh. Itu pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ketakutan, kepanikan dalam hidup ini, mari kita coba terus untuk berharap kepada Tuhan. Seorang pilot mengatakan begini, karena ada orang bertanya kepada pilot ini, ketika mengalami yang namanya turbulensi, penumpang kan pada takut semua. Pertanyaannya, pilot takut nggak sih menghadapi yang namanya turbulensi, goncangan-goncangan itu? Sang pilot ini memberikan jawaban begini, ya ada pilot yang berani, dia tidak takut sama sekali dengan turbulensi. Tapi ada juga pilot yang sebetulnya takut menghadapi itu. Tapi ketakutan yang diimplementasikan, yang dijabarkan dalam di pertanyaan itu adalah bukan ketakutan yang membuat dia menjadi panik. Jadi takut itu artinya begini, ketika dia tahu di depan sana ada awan tebal, hitam, yang kalau dia masuk ke awan itu akan terjadi turbulensi yang hebat, maka dia akan takut nih ke depan. Maka dia akan mencoba untuk mencari jalan, menghindari awan itu, supaya dia tidak menabrak awan yang gelap itu yang bisa membuat turbulensi. Itu takut itu penting dalam arti dia waspada supaya dia tidak sembarangan berjalan ke sana. Berbeda dengan panik. Kalau panik itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, ketakutan dalam bentuk panik itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dalam kehidupan kita, Yesus mengatakan jangan takut. Jangan takut itu artinya jangan panik ketika menghadapi segala sesuatu. Turbulensi itu, goncangan-goncangan dalam kehidupan kita itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Yang paling terpenting adalah pastikan bahwa kita masih tetap terbang, berjalan, berlayar bersama dengan Tuhan. Selama penerbangan kita itu dalam hal rohani ya, penerbangan rohani kita, pilotnya adalah Yesus, jangan takut. Kita pasti akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Selama kita berlayar, yang menjadi nakoda kapal kita adalah Tuhan Yesus, maka kita akan tiba dengan selamat. Selama kita berjalan, katakanlah menggunakan kendaraan, selama sopir itu adalah Yesus, maka kita akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan,
Jangan takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.